Jadi lebih baik ketemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajar lah kita ini. Kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menaikkan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke tahap penyidikan. Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. Ya tadi mediasi nggak datang, nggak tahu istilahnya apa, yang penting saya sudah datang pada mediasi. Pada Selasa pagi tadi, keduanya ini hendak dijemput paksa oleh pihak polisian karena dinilai telah 2 kali mangkir dan juga memberikan alasan yang tidak wajar. Itu dalam rangka suruh periksa ini. Enggak, kalau memang nggak hadir, saya kan udah jelasin alasannya, kita kirim surat segala macam. Disebut alasannya karena tidak wajar. Saya nggak tahu kalau wajar nggak wajar, saya mah surat baik-baik. Di surat dari pemanggilan pertama saya nyampein surat bahwa di atas tanggal 4. Namanya pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan seseorang atau badan atau satu institusi yang menyatakan berita bohong, fitnah, pencemaran, dan itulah nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi. Jadi artinya proses hukum untuk nggak usah di pengadilan aja, nanti kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya yang salah. kita berjalan ya Pak proses hukum untuk laporan di konten gitu. Ya. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, membenarkan kedatangan pihaknya ke kantor aktivis HAM Haris Azhar dan kediaman Koordinator Kontras Fathia Maulidianti pada Selasa 18 Januari 2022. Menurutnya, kedua aktivis itu tercatat 2 kali mangkir dari agenda pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan, saksi HA dan FA 2 kali tidak hadir dengan alasan yang tidak patut dan wajar, kata Auliansyah dalam keterangannya. Dan sesuai mekanisme pada KUHP penyidik, Ditkrimsus Polda Metro Jaya membawa surat perintah untuk membawa dan menghadirkan saksi, ujarnya. Disampaikan Auliansyah, Haris dan Fathia tidak hadir dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi pada 23 Desember 2021 dan 6 Januari 2022 berdasarkan surat permohonan yang diajukan keduanya. Auliansyah juga menjelaskan bahwa pada 6 Januari 2022 pun dijadwalkan pemeriksaan sesuai dengan permintaan Haris dan Fathia. Kemudian, lanjut Auliansyah, keduanya kembali mengajukan surat permohonan pemeriksaan pada tanggal 7 Februari 2022 dengan alasan tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan persuasif dan dialog kepada keduanya. Disepakati, saksi HA dan Eva akan hadir ke Polda Metro Jaya hari ini pukul 11 siang, sehingga penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya tidak membawa paksa keduanya, tuturnya. Sebelumnya, sejumlah anggota kepolisian mendatangi kantor aktivis sekaligus pegiat hak asasi manusia, Haris Azhar. Selain Haris, kepolisian juga mendatangi rumah dari Koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Pada tanggal 18 Januari 2022, Fathia, Koordinator Kontras, dan Haris didatangi 4-5 polisi di kediamannya masing-masing untuk dibawa ke Polda Metro Jaya, kata Koordinator Bidang Riset dan Mobilisasi Kontras, Rifan Le Anandar, dalam keterangan tertulis pada Selasa 18 Januari 2022. Kendati demikian, kata Rifan, baik Haris maupun Fathia sama-sama menolak penjemputan itu. Mereka memilih berangkat sendiri ke Polda pada siang ini. Mereka menolak dan memilih untuk datang sendiri ke Polda siang ini, ujarnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan untuk melanjutkan proses hukum kasus pencemaran nama baik yang dilakukan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti.
Hal tersebut disampaikan Luhut usai gagal melakukan mediasi dengan kedua terlapor pada Senin 15 November 2021 lalu di Polda Metro Jaya. Ya, biar sekali-sekali belajarlah. Kita ini kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab, ujar Luhut usai menghadiri undangan mediasi di Polda Metro Jaya pada Senin 15 November 2021. Menurut Luhut, dirinya memenuhi undangan mediasi yang sudah beberapa kali tertunda. Namun, Haris Azhar dan Fathia justru tidak hadir dalam mediasi yang jadwalnya ditentukan sendiri oleh kedua terlapor. Jadi kalau proses yang sudah selesai, saya sudah menyampaikan. Saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan saja, kata Luhut. Dia menyebut bahwa tidak perlu ada lagi upaya mediasi yang dilakukan, sehingga dia berharap proses hukum kasus pencemaran nama baik tersebut tetap berlanjut hingga persidangan. Enggak usah, di pengadilan aja nanti. Kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya gitu, jelas Luhut. Diketahui, Luhut telah melaporkan Haris Azhar dan Fathia terkait pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Luhut dan tim pengacara melaporkan Haris Azhar dan Fathia karena percakapan keduanya di kanal YouTube. Dalam kanal YouTube milik Haris, keduanya menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Sebelum melaporkan ke polisi, Luhut sudah beberapa kali melayangkan somasi kepada Haris dan Fathia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf yang ditayangkan di kanal YouTube Haris. Kuasa hukum Fathia, Julius Ibrani, mengatakan bahwa dua somasi yang dilayangkan Luhut telah dijawab kliennya. Menurut Julius, kata bermain merupakan cara Fathia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah LSM soal kepemilikan tambang di Intan Jaya. Kata bermain itu ada konteksnya, yaitu kajian sekelompok NGO, Non-Governmental Organization. Kajian itu yang kemudian dijelaskan Fathia dalam bahasa yang sederhana, ujar Julius. Haris Azhar sama Fathia. Ya sudah dua kali dia tidak mau, ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta dua kali untuk minta maaf. Tidak mau minta maaf, ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Saya tadi melaporkan pencemaran nama baik saya. Toba Sejahtera Group ini dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, Delor. Dasar daripada Haris Azhar dan kami Haris Azhar, Fathia. Ya, tentu mereka nanti menjelaskan ya kebenaran data-data tersebut. Apalagi dikatakan ini research. Ada namanya pertanggungjawaban yang tidak benar dilakukan seseorang atau badan atau satu institusi yang menyatakan berita bohong, fitnah pencemaran, dan itulah nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi. Pasal yang sudah dilaporkan juga ini ada sampai 3 pasal. Ya, dari yang pertama Undang-Undang ITE, kemudian pidana umum, dan kemudian juga ada mengenai berita bohong. Masalah ini juga akan dilakukan gugatan perdata. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan dua pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM ke Polda Metro Jaya. Luhut mengatakan pelaporan tersebut buntut dari kasus pencemaran nama baik dan dilakukan pimpinan LSM kepadanya. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut 100 miliar kepada Haris Azhar maupun Fathia telah mencemarkan nama baiknya itu. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Jadi lebih baik ketemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah menaikkan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ke tahap penyidikan. Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah
menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. Ya tadi mediasi nggak datang, nggak tahu istilahnya apa. Yang penting saya sudah datang pada mediasi. Pada Selasa pagi tadi, keduanya ini hendak dijemput paksa oleh pihak polisian karena dinilai telah 2 kali mangkir dan juga memberikan alasan yang tidak wajar. Jadi jangan proses hukum untuk mediasi ke depannya lagi. Nggak usah di pengadilan aja nanti. Kalau dia yang salah ya salah, kalau saya yang salah ya saya yang salah. Gitu. Kita berjalan ya Pak proses hukum untuk Hukum, laporan di konten itu. Ya. Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. Ya tadi mediasi nggak datang, nggak tahu istilahnya apa. Yang penting saya sudah datang pada mediasi.